السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali mendapatkan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kita sama-sama duduk di dalam majelis ilmu. Semoga anugerah yang sangat istimewa ini dapat kita syukuri sehingga nikmat tersebut terjaga pada diri kita dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, terutama yang berkaitan dengan kemudahan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang Nabi ingatkan kepada kita semua yaitu berkaitan dengan pentingnya untuk memanfaatkan waktu yang ada. Di dalam Al-Quran berulang kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat-ayatnya dengan bersumpah dengan waktu, dan itu juga termasuk isyarat bahwa kita dituntut untuk bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan waktu yang ada. Dan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan cara agar waktu yang kita miliki dapat kita manfaatkan secara maksimal. Salah satunya dengan disyariatkannya kepada kita ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan melalui lisan kita, baik itu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlebih lagi dengan kita berzikir kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita memperbanyak berzikir. Karenanya ibadah yang satu ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja kita bisa melaksanakan ibadah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang ulul albab, Allah menyebutkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun. Dan salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sering mengucapkannya
dan memotivasi umatnya agar memperbanyak mengucapkan zikir tersebut, yaitu zikir al-hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Zikir la haula wala quwata illa billah, ya, tentu kita semua insyaallah sudah sering juga membacanya, ya, namun kita perlu untuk menguatkan kembali agar kita lebih termotivasi untuk memperbanyak mengucapkannya, dan juga agar kita mengucapkannya dengan ucapan yang lebih berkualitas, dengan kita mengerti dan memahami apa sesungguhnya makna dan hakikat dari la haula wala quwata illa billah. Adapun berkaitan dengan keutamaan daripada zikir ini, maka kita akan mendapatkan keutamaannya dari beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang menjelaskannya secara umum sebagai bagian dari al-baqiyatus shalihat, demikian pula yang bersifat khusus, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaannya secara khusus. Ya, adapun secara umum, ya, tentu sangat banyak keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, khudhu jinnatakum au junnatakum. Ya, Nabi pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersegera mengambil perisai-perisai. Mendengar perintah tersebut, para sahabat bertanya kepada Nabi, amin aduin hadar, apakah engkau perintahkan kepada kami untuk mengambil perisai karena ada musuh yang akan menyerang? Kata Nabi SAW, la junnatum minan nar, tidak ada musuh yang akan menyerang, tetapi perisai yang beliau maksudkan adalah perisai dari siksa api neraka. Kemudian Nabi perintahkan kepada mereka, qulu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi memperbanyak membaca zikir, diantaranya adalah la haula wala quwata illa billah, itu termasuk diantara faktor yang bisa melindungi diri kita dari siksa api neraka. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, ma 'alal ardi rajulun, ya, tidak ada di permukaan bumi ini seseorang yaqulu la ilaha illallah, ia mengucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, jadi tidaklah seseorang di muka bumi ini adalah redaksi yang menunjukkan keumuman bagi siapa saja yang mengucapkannya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Meskipun di dalam lafaz hadisnya itu disebutkan laki-laki, tapi juga berlaku kepada para wanita. Ketika mereka mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, illa kuffirat anhu dhunubuh, kecuali akan dihapuskan baginya dosa-dosanya, walau kanat akthara min zabadil bahr, meskipun jumlah dosanya tersebut lebih banyak dari buih yang ada di lautan. Jadi sungguh luar biasa ibadah yang sangat mudah ini, di mana bisa kita jadikan sebagai cara untuk mengurangi dosa-dosa kita. Ya, dan kita telah pernah juga menyampaikan bahwa ketika ada keutamaan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diampuninya dosa, dihapuskannya dosa dengan amalan-amalan yang disunnahkan, maka dosa yang dimaksudkan tersebut adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu terhapus dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Imam An-Nawawi rahimahullah juga pernah menyampaikan ketika seseorang telah terhindarkan dari dosa-dosa kecil, maka kata beliau, semoga dengan amalan penghapus dosa kecil tersebut bisa meringankan dari dosa-dosa besar yang pernah ia lakukan. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seseorang. Seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia mengadukan suatu permasalahan yang ia hadapi, berupa ia kesulitan di dalam mempelajari Al-Qur'an, baik itu menghafalkannya, membacanya, dan juga dalam memahaminya. Sehingga ia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tips yang ia bisa lakukan agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan kepadanya, taqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Lagi-lagi solusi yang Nabi tawarkan kepadanya adalah mengucapkan zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, dan seperti yang ada dalam kisah yang sering kita dengar, beliau bertemu dengan beberapa nabi. Di antara yang ditemui oleh Nabi SAW itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim berpesan kepada Nabi juga agar memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu menunjukkan betapa luar biasanya kalimat-kalimat zikir, termasuk di dalamnya kalimat la haula wala quwwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya makna yang terkandung di dalam kalimat la haula wala quwwata illa billah? Kalimat la haula wala quwwata illa billah ini adalah kalimat yang menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bahagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca suatu zikir atau membaca suatu doa dalam keadaan kita mengerti dan memahami maknanya, maka tentu itu akan lebih memberikan pengaruh yang maksimal. Baik kita saat mengucapkannya, ya kita bisa mengucapkannya dalam keadaan khusyuk, demikian pula hasil yang akan kita dapatkan dari kalimat tersebut. Nah, la haula wala quwata illa billah, la haula itu maknanya adalah tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuan untuk berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, kecuali kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari makna ini sesungguhnya seorang hamba serang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bahagian dari tawakal kita kepadanya. Dan seperti yang sering kita dengarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan urusannya. Di dalam penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah berkaitan dengan kalimat ini, beliau mengatakan, fahiya kalimatu islamin wastislam. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat pernyataan kepasrahan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa tafwidun wa tabarru'in minal hauli wal quwwa illa billah, dan menyerahkan seluruh kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa hal-hal yang kita sangat yakin sekalipun kita sanggup melakukannya, hendaknya kita tetap mengingat bahwa yang sangat kita yakini sanggup kita lakukan itu juga tidak akan bisa kita lakukan kecuali Allah memberikan kekuatan kepada kita, termasuk di dalam memasukkan sesuap nasi ke dalam mulut kita. Itu sesuatu yang sangat mudah, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekuatan kepada kita, maka kita tidak akan bisa memasukkan makanan ke dalam mulut kita dengan tangan kita. Dan itu bisa kita lihat ketika menyaksikan saudara-saudara kita yang terserang penyakit, waliyadzubillah, dan semoga Allah menyembuhkan mereka. Kadang sekedar untuk memegang sendok saja, itu sendoknya terjatuh. Maka kita bisa melihat di situ betapa luar biasanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya manusia. Wa annal 'abda la yamliku min amrihi syai'a, dan bahwasanya manusia tidak memiliki kuasa sedikit pun terhadap urusan-urusannya. Yang dikuasai oleh manusia itu hanya sebatas melakukan ikhtiar. Adapun penentu dari hasil ikhtiar yang dia lakukan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lahu hilatun fi daf'i syarrin. Ya, manusia tidak punya kuasa, tidak punya cara untuk menghindari suatu keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik. Wala quwwatun fi jalbi khairin illa bi iradatillah. Dan manusia tidak punya kekuatan untuk mendapatkan kebaikan dan manfaat kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa, sekali lagi, kita bisa melakukan usaha, kita bisa melakukan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Ada kenikmatan berupa akal, kekuatan secara fisik untuk melakukan ikhtiar, menempuh sebab. Tetapi harus selalu kita merasa bahwa kita tetap butuh kepada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalimat ini mengingatkan kepada kita agar selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sepatutnya menjadi jiwa seorang muslim, selalu memiliki rasa butuh yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beraneka ragam doa. Ketika kita akan makan, kita diperintahkan membaca bismillah. Setelah makan ada doanya. Mau masuk tempat buang hajat ada doanya, keluar ada doanya, masuk masjid, keluar masjid. Di berbagai macam aktivitas sehari-hari yang kita lakukan ada banyak doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang sangat kita butuhkan yaitu kita butuh agar bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Jadi la haula wala quwata illa billah, itu di antara maknanya bahwa fala tahawwula lil 'abdi min ma'siyatin ila ta'ah. Jadi tidak ada kekuatan untuk bisa berubah bagi seorang hamba dari kemaksiatan kepada ketaatan. Wala min maradin ila sihhah. Demikian pula dari keadaan sakit menuju sehat. Ya, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan tentang kalimat ini al-hauqalah, ya, beliau mengingatkan bahwa
ini adalah kalimat pemurnian isti'anah, pemurnian permintaan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat la ilaha illallah itu adalah pemurnian ibadah, maka la haula wala quwata illa billah itu adalah pemurnian isti'anah. Dan inilah yang terpadukan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan juga kita nyatakan bahwa kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara yang bisa kita tempuh untuk memurnikan permohonan pertolongan kita kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana juga salah satu wasilah dan cara untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah itu jangan dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Karenanya ini adalah dua zikir yang sering diucapkan oleh Nabi, dan Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk memperbanyak mengucapkannya. Kemudian kata beliau, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah, fahiya kalimatun azimah, ya, dia merupakan kalimat yang sangat agung, ya, la haula wala quwata illa billah, kalimat yang sangat agung. Dan itulah sebabnya kenapa ketika seorang muazzin mengumandangkan azan, ya, pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk bisa menghadiri yang namanya salat, mendatangi kemenangan, mendatangi keberuntungan, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Ya, dan itu sesuatu yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa banyak kaum muslimin yang mendengarkan panggilan azan, baik itu di subuh hari, waktu zuhur, di salat-salat 5 waktu, banyak yang mendengarkannya, dan banyak yang secara fisik mampu menghadirinya. Tetapi ada yang tidak bisa mendatanginya. Bahkan padahal secara fisik sangat mampu. Ada juga yang secara fisik kesulitan, tapi dia mampu mendatangi panggilan itu. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ada yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadiri panggilan itu, ada juga yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah keadaan pada semua panggilan-panggilan kebaikan. Ya, terkadang ada kebaikan yang sebenarnya kita sanggup melakukannya, tapi ternyata kita tidak melakukannya. Ya, kenapa bisa terjadi demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita kekuatan, taufik. Nah, itulah sesungguhnya hikmah dan tujuan terbesar kenapa di dalam setiap salat kita diwajibkan untuk membaca suratul Fatihah, ya, karena di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim, ya, dalamnya ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan yang lurus, ya, meminta kepada Allah agar diberikan hidayah. Nah, salah satu makna dari permintaan itu adalah kita meminta tambahan hidayah. Ya, kita telah diberikan hidayah bisa hadir dalam salat 5 waktu, maka kita juga minta tambahan hidayah yang lain, ya, misalnya diberikan tambahan kekhusyuan, diberikan tambahan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan dalam Islam ini sangat banyak, pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak, ya, dan tentu masih banyak hal-hal yang belum kita lakukan. Ya. Kemudian di dalam penjelasan yang lain, ya, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan kalimat ini, ya, beliau mengatakan la haula wala quwata illa billah, la haula bina alal amali bit ta'ah illa billah, wala quwata lana ala tarkil ma'siyah illa billah. Ini makna yang lebih umum dan mencakup segala sesuatu.
berkaitan dengan agama kita, bahwa tidak ada kekuatan untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah kecuali kekuatan dari Allah. Sebagaimana juga tidak ada kekuatan untuk menghindari kemaksiatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menghilangkan diri kita dari yang namanya sifat ujub. Karena di antara penyakit yang mengintai orang-orang yang telah melakukan kebaikan itu adalah penyakit ujub. Merasa bahwa karena kehebatan dirinya lah dia bisa berbuat baik, karena kehebatan dirinya lah dia bisa menghindari keburukan. Mereka lupa bahwa itu semua adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwa di antara bentuk kekeliruan di dalam mengucapkan la haula wala quwata illa billah, di mana kalimat ini terkadang diucapkan sebagai bentuk istirja, ya, dia disamakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, terkadang secara spontan ketika ada musibah, hal-hal yang tidak kita sukai terjadi, maka yang diucap la haula wala quwata illa billah. Nah, ini adalah bentuk penggunaan yang tidak tepat, ya, karena la haula wala quwata illa billah itu bukan kalimat istirja, bukan kalimat yang kita baca karena ada musibah. Ya, yang kita baca kalau ada musibah, dan musibah di sini tidak hanya berkaitan dengan kematian, tetapi musibah apa saja, ya, termasuk hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, bukan hanya yang tidak kita sukai dimaksudkan adanya orang yang kita cintai meninggal dunia, tetapi apa saja yang kita tidak sukai maka kita bisa mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adapun kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah kalimat istislam, pernyataan kepasrahan dan juga permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita butuh sesuatu atau ada kekhawatiran terhadap sesuatu baik yang akan datang ataupun yang telah lewat, maka ya salah satu cara untuk mengatasi problematika seperti itu adalah dengan banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya, dan ini seperti yang kita sebutkan di awal bahwa salah satu cara yang Rasulullah hadirkan untuk segenap umatnya agar bisa memanfaatkan waktu yang dimilikinya secara maksimal, ya, dengan ibadah-ibadah lisan, ya, baik itu zikir yang sedang kita pelajari, demikian pula zikir-zikir yang lain, maka insyaallah kita akan lebih termudahkan di dalam memanfaatkan waktu yang kita miliki. Ya, pada saat kita sedang antrian, pada saat kita sedang berada di ruang tunggu, pada saat kita sedang berada di atas kendaraan, maka kondisi-kondisi seperti itu sesungguhnya tetap terbuka bagi kita peluang untuk menambah catatan kebaikan dan pahala kita. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan dari penyampaian tadi, dipersilakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.